Bab 71, punya telur. Api biru itu sekecil lilin, berkelap-kelip tertiup angin di depan dahi Zuo Fan. Tapi dengan setiap goyangan, mata Flaming Lion King menggigil, seolah melihat ujungnya. Ia kemudian mengambil kembali cakarnya dan melesat pergi dalam bentuk bola api. Itu berlari dengan kecepatan daripada martabat, sedemikian rupa sehingga hampir jatuh di beberapa titik. Seekor binatang spiritual tingkat 6, seorang raja di pegunungan Albis, sekarang melarikan diri seperti kucing sambil gemetar dari setiap sendi. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menyentuh dahinya tetapi api biru telah tersembunyi di dalamnya. Dia hanya merasakan sedikit kehangatan dan menyimpulkan bahwa itu terhubung dengan ahli yang muncul dalam kesadarannya dan menyentuhnya di sana. Hei, Zuo Fan, Xie Tianyang menjabat tangannya saat dia bertanya, "Jujurlah padaku, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu adalah manusia?" "Hentikan omong kosong itu, jadi apa lagi aku, iblis?" Zuo Fan menepis tangan Xie Tianyang. "Aku belum pernah melihat manusia menakut-nakuti binatang spiritual tingkat 6 hanya dengan melihat." Xie Tianyang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan melanjutkan, "Apakah kamu melihat betapa takutnya saat melihatmu? Seolah takut kamu akan memakannya utuh. Sebagai saudara, kamu berutang penjelasan padaku. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan?" Zuo Fan memutar matanya lalu menoleh ke Sue Ningsiang, "Kami tidak pernah bersaudara." Xie Tianyang membeku, lalu dia menunjukkan senyum canggung. Tapi dia semakin ingin tahu tentang Zuo Fan. Datang di sebelah Sue Ningsiang, mereka melihat wajahnya yang berlinang air mata saat dia melihat Thunder Skylark. Singa tidak mengambil nyawanya tetapi burung itu terlalu jauh untuk diselamatkan. Tidak seperti Xie Tianyang, dia mengabaikan Flaming Lion King yang melarikan diri dan memeriksa luka burung itu. Itu tidak akan berhasil. Zuo Fan mengirim Yuan Qi-nya untuk memeriksa kondisinya lalu menghela nafas. Rencananya untuk mendapatkan Thunder Skylark menjadi asap. "Kakak Zuo, bisakah kamu membantunya?" Sue Ningsiang menatapnya dengan mata berkaca-kaca tapi dia hanya bisa menghela nafas. Sebagai kaisar iblis, dia memiliki banyak cara, tetapi dia saat ini lemah. Sue Ningsiang mulai menangis, air mata jatuh di wajah Thunder Skylark. Burung itu membuka matanya dan melihat ke tempat lain. Sue Ningsiang memperhatikan dan melihat telur tidak terlalu jauh. Tapi telurnya gosong hitam. Thunder Skylark memberikan segalanya sebelumnya tetapi tidak mampu menghentikan setiap bola api. Ia menginginkan dia muda. "Ayo kita cari mereka." Sue Ningsiang menangis. Zuo Fan dan Xie Tianyang mencari-cari dan segera mengumpulkan 4 telur hangus dan tak bernyawa. "Apakah tidak ada satu lagi?" Sue Ningsiang bertanya dengan gugup. Keduanya menggelengkan kepala. "Yang terakhir hilang. Mereka tidak dapat menemukannya dimanapun." Sue Ningsiang sedih, berlutut di depan Thunder Skylark saat dia terisak, "Maafkan kami, kamilah yang menyakitimu." Thunder Skylark selalu memperhatikan 4 telur hangus dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, matanya berkedip dan menggerakkan tubuh besarnya. Dari bawahnya, telur terakhir keluar. Itu utuh tetapi masih memiliki beberapa tanda hangus di atasnya. Zuo Fan memandang lama ke arah Thunder Skylark dan diam-diam mengangguk. Meski dipaksa berlarian oleh Flaming Lion King, ia tahu apa yang harus dilakukannya. Itu memastikan untuk melindungi satu telur tanpa ada yang tahu. Dan ketika roboh, ia menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikan telur itu. Sehingga meskipun dibunuh, telur itu tetap hidup. Itu memberikan hidupnya untuk melindungi anak-anaknya. Memikirkan hal ini, Zuo Fan sangat menghormati burung itu. Sambil menangis, Thunder Skylark menatap Zuo Fan atau, lebih tepatnya, dahinya. Kemudian ia beralih ke telurnya dengan tatapan penuh harapan. "Kau ingin aku mengambilnya?" Zuo Fan berasumsi. Itu mengangguk, matanya dipenuhi kehangatan untuk telur itu. Zuo Fan mengambilnya dan menghela nafas. Itu terbakar parah dan, bahkan jika menetas, itu tidak akan hidup lama. Kecuali, dia membisikkan sisanya ke telinga Thunder Skylark. Awalnya kaget lalu mengangguk berterima kasih. Beralih ke anak mudanya, Thunder Skylark menutup matanya dengan damai. Dia sekarang bisa tenang mengetahui Zuo Fan akan menjaganya. Sue Ningsiang melihat hidupnya memudar dan menangis sepuasnya.
Zuo Fan dan Xie Tianyang menghela nafas. Mereka tidak menyangka dia begitu berbelas kasih bahkan terhadap binatang spiritual. Mereka akan, paling banyak, memiliki rasa hormat, tetapi tidak pernah begitu patah hati karenanya. Ning'er, itu tidak akan kembali. Jangan merasa terlalu sedih karenanya. Zuo Fan terhibur. Ya, aku tidak pernah tahu kamu akan begitu berbelas kasih terhadap Thunder Skylark ini setelah bertemu sekali. Xie Tianyang tertawa datar dan menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menghibur gadis itu. Sue Ningxiang menyeka air mata dan hidungnya, kalian salah paham. Ini adalah Birdi yang menyedihkan tapi saya tidak menangis untuk itu. Saya teringat akan rumah saya. Penampilannya membuat saya ingat ayah saya melindungi saya di setiap langkah, merawat saya. Dua lainnya tersenyum sedih. Sepertinya gadis ini sedang mengenang. Tidak heran dia sangat tersentuh. Karena ini bukan untuk burungnya, maka aku akan mengambil tubuh Thunder Skylark. Zuo Fan merasa canggung saat dia menyembunyikan tubuh di cincinnya, tapi Sue Ningxiang hanya mengangguk. Namun Xie Tianyang terbakar amarah. Hei, mengapa kamu bisa memiliki seluruh tubuh binatang spiritual tingkat 6? Seekor binatang spiritual adalah harta karun itu sendiri. Tubuh binatang spiritual tingkat 6, khususnya, dibuat untuk bahan pemurnian yang hebat. Bahkan 7 rumah jarang mendapatkan barang seperti itu dan Xie Tianyang sangat menghargainya. Menatapnya dengan curiga, Zuo Fan berkata, kamu melihatnya memberiku telurnya. Tubuhnya sama. Anda tinggal di sini dengan Ning'er, saya akan segera kembali. Dia pergi sebelum Xie Tianyang bisa berdebat. Xie Tianyang ingin mengikuti Zuo Fan tetapi melihat Ning'er, dia tetap tinggal. Dia mengkhawatirkan keselamatannya, meninggalkannya sendirian di hutan tidaklah bijaksana. Meskipun itu membuat sedikit perbedaan jika dia ada di sana juga. Suara mendesing. Di tempat terpencil, Zuo Fan mengeluarkan telur, tubuh Thunder Skylark, dan beberapa batu hitam. Dia mulai mengedarkan Yuan Qi-nya dan tangannya terbakar merah. Ini adalah api Yuan Qi paling dasar dari seorang kultivator. Lemah dalam pertempuran, tetapi berguna dalam pemurnian. Dan batu hitam itu adalah batu luar angkasa yang digunakan untuk membuat cincin penyimpanan. Batuan ini sangat langka bahkan dengan semua tambang batu spasial yang mengendalikan 7 rumah dan keluarga kekaisaran. Tapi berkat pavilion naga terselubung dan keluarga kekaisaran yang mendukung klan Luo, dia mendapatkan beberapa bantuan. Dan saat ini, dia berencana menyempurnakan cincin penahan binatang buas. Itu jauh lebih rumit untuk disempurnakan daripada cincin penyimpanan dan sekte-sekte besar memiliki kunci yang ketat pada metode pemurnian apapun terkait mereka. Lebih jauh lagi, itu bahkan bisa menyimpan energi spiritual. Saat makhluk spiritual dipelihara oleh energi spiritual dunia, mereka adalah bahan terbaik untuk memurnikan item. Contohnya, telur ini berasal dari Thunder Skylark, dan energi spiritualnya akan membantunya pulih. Jika bukan karena ini, Zuo Fan tidak yakin apakah dia bisa menetaskannya. Sekarang Thunder Skylark sudah mati, dia sangat perlu menetaskan telur dan menjadikannya makhluk iblisnya untuk memasuki Lightning Canyon. Untuk ini, Zuo Fan mengucapkan beberapa kata kepada Thunder Skylark yang sekarat. Dan dia setuju setelah mengetahui tubuhnya yang rusak dapat membantu kehidupan mudanya. Either way, ini adalah cara Zuo Fan menunjukkan rasa hormatnya kepada ibu. Juga, dia akan mengambil tindakan ini terlepas dari keputusannya. Zuo Fan menunjuk dan nyala api menjulang tinggi, menyatukan bahan-bahan dengan isyarat tangan berkecepatan tinggi dan senyuman kepuasan. Dia hampir memenuhi tujuannya. Di tengah malam, bintang-bintang berkilauan dengan Sue Ningxiang dan Xie Tianyang menyaksikan mereka bosan. Karena ini adalah wilayah Thunder Skylark, tidak ada binatang spiritual tingkat 6 yang berkeliaran di sini. Itu adalah tempat teraman bagi mereka. Sebuah suara memecah kesunyian dan Zuo Fan muncul di samping mereka. Sue Ningxiang berlari ke arahnya dengan gembira saat Xie Tianyang menatapnya dari atas ke bawah. Apa yang kamu lakukan dengan mayat itu? Sambil mengangkat bahu, Zuo Fan belak-belakan, robek menjadi 8 dan gunakan. Sue Ningxiang terkejut dengan jawabannya dan Xie Tianyang bergegas menenangkannya. Ning'er, tidak apa-apa. Tubuh binatang spiritual ditangani seperti ini.
Tapi saya tidak tahu apa yang dia sempurnakan dengan menggunakannya. Xie Tianyang tahu Zuo Fan adalah seorang master susunan dan seorang alkemis, jadi menjadi seorang penyuling di atas tidak terlalu jauh. Saat Zuo Fan pergi selama sehari, dia menganggap Zuo Fan telah memperbaiki sesuatu. Hei, apakah kamu tahu hari ini adalah ulang tahun ke-16 Ninger? Dia teringat akan keluarganya saat Thunder Skylark melindungi telurnya dan itu membuatnya menangis. Zuo Fan menatap Sue Ningsiang, yang tersipu malu dengan kepala tertunduk. Hahaha, karena ini hari ulang tahunnya, maka aku akan memberinya hadiah. Zuo Fan mengungkapkan sebuah cincin yang dialiri petir. Kemudian dia mengambil tangan Sue Ningsiang dan memasukkan cincin itu ke jarinya. Ini adalah cincin penyimpanan yang saya sempurnakan dari Thunder Skylark, Thunder Ring. Saya punya satu dan Anda yang lain. Keduanya dibuat menjadi satu, dan terhubung satu sama lain. Zuo Fan mengangkat tangannya dan percikan api melintas di cincinnya. Sue Ningsiang sangat gembira di dalam dan tersipu saat dia mengulurkan tinjunya dengan cincin di atasnya. Zuo Fan melakukan hal yang sama dengan tangannya dan kedua cincin itu mengeluarkan suara berderak. Xie Tianyang dipenuhi rasa iri dan meraung, Zuo Fan, beri aku satu juga. Saya keluar. Zuo Fan terdiam, apakah ini hari ulang tahunmu juga? Tidak, tapi kamu harus memberiku satu. Atau, kalian berdua, sepasang cincin. Wajah Xie Tianyang terbakar panas. Dia tidak lagi peduli dengan nilai cincin guntur, tetapi Zuo Fan dan Sue Ningsiang itu mengenakan sepasang cincin yang unik. Melihat melalui dia, Zuo Fan menghela nafas ke dalam, kita telah melalui suka dan duka bersama, jadi tentu saja, aku punya satu untukmu. Zuo Fan lalu melemparkan sebuah cincin padanya. Xie Tianyang mengenakannya dengan gembira lalu mengepalkan tangan dengan Sue Ningsiang. Masing-masing dari mereka mendapat cincin guntur yang hanya akan bereaksi ketika ada yang lain. Zuo Fan berbicara dengan serius, hadiah apa yang kamu berikan kepada Ninger? Xie Tianyang mulai dan menggaruk kepalanya karena tidak memiliki nilai apapun padanya. Tiba-tiba, dia menoleh ke Burrowing Mouse dan menunjuk, Ninger suka bermain dengannya, jadi aku memberikannya padanya. Pergilah, itu sudah lama berhenti menjadi milikmu. Zuo Fan menusuk. Xie Tianyang membentak dengan marah, bukankah itu semua yang kamu lakukan? Keduanya mulai bertengkar sementara Sue Ningsiang berdiri puas di samping sambil tersenyum. Tanpa sadar melihat cincin guntur, dia berharap waktu akan berhenti sehingga mereka bertiga tetap bebas dari rasa khawatir. Setelah malam yang panjang, mereka memulai perjalanan kembali di pagi hari. Tapi 10.000 mil jauhnya, seekor burung besar memperhatikan setiap gerakan mereka. Api biru menyelimuti tubuhnya dan dengan setiap kepakan sayapnya, ia terbang lebih dalam ke pegunungan Albis. Bab 72, Patriark Klan Sue. Ketiganya kembali ke area kedua menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Kemudian mereka segera tiba di area pertama. Dengan langkah pertama menuju keselamatan, hati mereka mulai tenang. Cincin guntur mereka berkilat dengan kilat dari seberapa dekat mereka. Yang tersisa hanyalah meninggalkan Blue Expanse City dan kita akan aman. Zuo Fan melihat ke arah kota sambil tersenyum. Meskipun dia tidak mendapatkan Thunder Skylark, dia mendapatkan lebih banyak, telurnya dan dua teman tersayang di saat-saat hidup dan mati. Namun Sue Ningsiang mengerutkan kening, kekhawatiran mengganggu hatinya, tapi kamu menyinggung tetua ketujuh. Bukankah dia akan memasang jebakan untuk kita? Tidak sepertinya. Zuo Fan menyatakan, dia pasti telah menyelamatkan hidup kita karena bahaya lain yang lebih besar menjulang di atas kepala memaksanya untuk melarikan diri. Dia pasti mengira kita sudah mati di tangan benda menakutkan itu. Benda? Benda apa? Xie Tianyang bertanya. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Dia keluar seperti cahaya pada waktu itu dan tidak jelas apa yang terjadi. Tapi ketika dia bangun dia melihat kehancuran di sekelilingnya dan sampai pada kesimpulan ini. Adapun mengapa mereka untungnya selamat, tanyakan surga. Bagaimanapun, menyelinap keluar kota itu mudah. Zuo Fan tersenyum, Ninger, apa yang akan kamu lakukan setelah kita pergi? Aku tidak tahu. Sue Ningsiang menjadi murung, tapi kemudian dia menatap Zuo Fan, kakak Zuo, aku akan pergi bersamamu.
Zuo Fan memulai sementara Xie Tian yang menjadi bingung dan berkata, Ninger, bagaimana kalau kamu ikut denganku ke Sword Marquise Abode? Tidak hanya klan Anda tidak akan datang untuk Anda, tetapi bahkan orang-orang lembah neraka tidak akan dapat mengambil Anda dari kami. Sue Ningxiang mengangguk dengan gembira, baiklah. Kakak Zuo, kenapa kamu tidak ikut juga? Saya belum pernah melihat 7 rumah bangsawan kerajaan Tianyu yang kuat. Xie Tianyang tidak terlalu senang tentang hal itu tetapi karena Ninger senang dia juga mengalah. Zuo Fan, untuk Ninger, saya akan menyampaikan undangan untuk mengunjungi rumah saya sebagai tamu. Zuo Fan menatap mereka sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Saya memiliki tempat lain untuk menjadi. Jika keberuntungan tersenyum, kita akan bertemu lagi. Keduanya terkejut dan ragu-ragu untuk berpisah. Meskipun Xie Tianyang dan Zuo Fan seperti api dan air, berdebat setiap hari, mereka melewati neraka bersama dan keluar sebagai saudara. Hei, aku benar-benar menyambutmu di rumahku. Pikirkan saudaramu, aku, dan datanglah. Zuo Fan mencibir, sudah kubilang, kita bukan saudara. Bagaimana bisa kamu? Saat Xie Tianyang hendak menertawakannya, terdengar suara retakan dan tekanan tiba-tiba menekan mereka, tidak ada yang diizinkan pergi. Suara mendesing. Sosok hitam muncul dengan rambut panjang hitam dan putih. Jenggotnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan matanya berkilat saat mendarat di ketiganya. Pakar surga yang mendalam. Zuo Fan dan Xie Tianyang terkejut dan melindungi Sue Ningxiang dengan tubuh mereka. Apakah itu seorang penatua dari lembah neraka? Aku belum pernah melihatnya. Zuo Fan dan Xie Tianyang berbisik. Namun yang pasti, lelaki tua ini ingin memerasnya hingga kering. Tapi kemudian, Sue Ningxiang melompat keluar dari antara mereka dan berjalan dengan hati-hati ke arah pria itu, kakek. Xie Tianyang bingung sementara Zuo Fan bertanya dengan cemberut, kau satu-satunya ahli surga mendalam klan Sue, patriark klan Sue, Sue Dingtian. Memalingkan mata ke anak-anak busuk di depan, Sue Dingtian memandang Sue Ningxiang, Ninger, kemana kamu kabur bulan-bulan ini? Aku mencarimu kemana-mana. Sue Ningxiang menundukkan kepalanya karena bersalah dan bergumam, maaf telah membuatmu khawatir, kakek. Sue Dingtian menghela nafas dan mengacak-acak rambut cucunya yang tersayang lalu meludah, apakah ada dari kerdil ini yang berperilaku buruk? Sue Ningxiang tahu kemana arahnya dan merasa malu, kakek, apa yang kamu katakan? Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Sue Dingtian memutar matanya ke arah Zuo Fan dan Xie Tianyang, siapa yang menyakiti cucuku, Sue Gang? Dia. Xie Tianyang tidak ketinggalan dalam mengekspos Zuo Fan, saya baru bertemu Ninger setelah itu. Aku tidak pernah melihat cucumu. Memutar matanya, Zuo Fan hanya bisa menyalahkan nasib buruknya pada teman-temannya. Aku tidak tahu dia adalah saudara laki-laki Ninger, jadi tolong maafkan pelanggarannya, senior. Lalu, kamu kawin lari dengan Ninger? Sue Dingtian menanyai Zuo Fan. Apa, kawin lari? Xie Tianyang menangis kaget dan mencengkeram pakaian Zuo Fan. Zuo Fan, jelaskan padaku. Sejak kapan kamu begitu dekat dengan Ninger? Sue Dingtian melirik Xie Tianyang dan menoleh ke arah cucunya. Siapa anak itu, yang lebih marah dariku? Sue Ningxiang memelototi kakeknya, lalu menyembunyikan pipinya yang terbakar dengan tangannya. Kakek semakin tua, bagaimana dia bisa menyebutkan hal seperti itu tiba-tiba? Dia mengeluh di dalam tetapi matanya mengintip ke arah Zuo Fan. Tunggu, jangan salah paham. Saya hanya meminta Ninger untuk menunjukkan jalannya dan tidak ada yang lain. Zuo Fan menggerakkan tangan sambil berteriak. Baru saat itulah Xie Tianyang berhenti. Sue Dingtian menatap Zuo Fan tetapi tidak melihat kebohongan. Dia berbicara, bagus, kalau begitu, aku tidak akan keras padamu karena waktumu dengan cucuku. Ayo, Ninger, ayo pulang. Sue Dingtian menariknya. Tapi Sue Ningxiang menoleh kedua orang di belakangnya. Xie Tianyang menjadi cemas, ingin menghentikan mereka. Tunggu, teriak Zuo Fan. Sue Dingtian berbicara dengan nada dingin, apakah ada yang lain, kerdil? Kamu tidak bisa mengambil Ninger, kata Zuo Fan dengan ekspresi kaku, dan kusarankan kau juga jangan kembali. Sue Dingtian mengerutkan kening, apa maksudmu dengan itu?
Saya akan terus terang. Kami menyinggung sesepuh ketujuh dari lembah neraka dan dia mengenali Ming'er. Saya bisa menebak dia sekarang gaduh di klan Sui. Jika kamu kembali sekarang, kamu akan mati. Sui Dingtian terkejut, lalu melihat Sui Ningsiang mengangguk malu-malu. Seolah tersambar petir, Sui Dingtian gemetar dan tersandung ke belakang sebelum jatuh. Sui Ningsiang mulai menangis dan bergegas ke kakeknya, "Kakek, maafkan aku." Sui Dingtian mengepalkan tinjunya saat amarah menelan hatinya. Kemudian mata penuh niat membunuhnya mendarat di Zhuo Fan dan Xie Tiannya. "Kaulah yang membawa bencana ini ke atas kami. Selama aku membawamu ke tetua ketujuh, dia akan menyelamatkan kita." Mengatakan demikian, dia menamparkan ke arah Zhuo Fan. Kaki Zhuo Fan bergerak sedikit membuat dua bayangannya muncul di dekatnya. Kemudian mereka segera mundur ke berbagai arah. Sui Dingtian menyebarkan 3 sosok yang mundur menjadi debu dengan lambaian tangannya, tetapi yang asli tidak ada di antara mereka. Saat berikutnya, Zhuo Fan datang dari belakang Sui Dingtian dan menyerang dengan tangan berdarah. Telapak darah. Terkejut, Sui Dingtian merasakan pembuluh darahnya mendidih. Dia sekarang merasakannya sendiri mengapa putra dan cucunya hilang. Zhuo Fan tidak hanya cukup kuat untuk melewati tahapan, tetapi juga licik dan sulit dipahami. Sayang sekali dia tidak berada di tahap surga yang mendalam seperti orang tua itu. Sui Dingtian menghilang sebelum Blood Palem bisa mengenainya, mengejutkan Zhuo Fan. Pada saat yang sama, serangan kuat datang dari belakang, dan Zhuo Fan, yang tidak dapat mengelak tepat waktu, meludahkan darah sambil terbang. Sui Dingtian hendak mengejar ketika niat pedang mistis mendatanginya. Itu adalah Xie Tianyang yang menggunakan pedang bintangnya untuk menyerang dada Sui Dingtian. Saat dia melihat pedang yang mendekat, langit tampak tenang dan dia hanya bisa melihat pedang yang berkilauan itu bergerak. Seni bela diri peringkat mendalam. Sui Dingtian menggerakkan kakinya sedikit dan menghilang, hanya untuk menyerang dari sisi Xie Tianyang dengan telapak tangan. Xie Tianyang meludahkan darah dan terbang karena dampaknya. Berkat armor spiritualnya dia tidak terluka parah. Zhuo Fan dan Xie Tianyang terhuyung berdiri. Kekuatan ahli surga yang mendalam tidak bisa dianggap enteng. Tanpa arai, mereka tidak punya peluang. Percakapan singkat dari sebelumnya hanya berlangsung sebentar dan hasilnya adalah kesimpulan yang hilang. Keduanya bahkan tidak bisa menyentuh ahli surga yang mendalam. Bab 73, Kuali. "Berhenti!" teriak Sui Ningsiang. Sui Dingtian menoleh ke arah cucunya dan terkejut melihatnya menangis dengan belati di lehernya. "Apa yang kamu lakukan, Ming'er?" Sui Dingtian menjadi gugup. Sui Ningsiang berbicara di antara isak tangisnya, "Kakek, biarkan mereka pergi, mereka adalah temanku. Jika aku melakukannya, maka klan Sui kita tidak akan ada lagi." Sui Dingtian melangkah ke arah Zhuo Fan dengan kebencian dan niat membunuh. "Kakek, ambil satu langkah lagi dan aku akan meninggalkan dunia ini sebelum kamu." Sui Ningsiang dengan gugup mendorong belati lebih dekat ke tenggorokannya. Darah mulai menelusuri bilahnya. "Jangan!" Xie Tianyang ketakutan, tapi Sui Dingtian menggertakkan giginya dan terus maju. Namun, Zhuo Fan memperhatikan air mata di mata lelaki tua itu. Zhuo Fan tertawa, "Hahaha, Sui Dingtian, kamu sudah pikun. Anda pikir membawa kami ke tetua ketujuh akan menyelamatkan klan Sui? Itu hanya akan mempercepat kejatuhanmu. Apa yang kamu katakan?" Sui Dingtian berhenti dan menatap Zhuo Fan. Mencibir, Zhuo Fan menoleh ke Xie Tianyang, "Apakah kamu tahu siapa ini?" "Dia dari Sword Marquise Abode. Dengan menyerahkannya ke lembah neraka, Anda akan membuat salah satu dari 7 rumah menjadi musuh Anda. Apakah Anda pikir Anda dapat menangani kemarahan mereka dan mencegah kejatuhan klan kelas 2 Anda?" Sui Dingtian menjadi khawatir, dia berbicara sambil mengamati Xie Tianyang, "Tidak mungkin, kamu mencoba mempermainkanku. Aku pasti sudah tahu sekarang jika seseorang dari Sword Marquise Abode datang ke Blue Expanse City. 7 murid rumah bangsawan mengembara di dunia, jadi mengapa mereka harus melapor padamu? Bersihkan matamu yang berlumpur itu dan lihat lebih dekat senjata spiritualnya, seni bela dirinya. Apakah mereka umum? Bahkan di 7 rumah, murid yang ahli seperti itu jarang ada."
Rasa dingin mengguncang intinya dan Sue Dingtian terhuyung mundur beberapa langkah. Dia tahu itu adalah senjata spiritual kelas 4 dan anak itu menggunakan seni bela diri peringkat yang mendalam. Siapa yang bisa menggunakan keduanya jika bukan pria dari 7 rumah? Memiliki Sue Dingtian tepat di tempat yang dia inginkan, Zuo Fan melaju di paku terakhir sambil mencibir, "Kamu ingin membawa kami kembali ke lembah neraka ketika tidak pasti apakah mereka akan menerima kami. Tetapi jika mereka melakukannya, apakah Sword Marquise Abode akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Celepuk. Sue Dingtian kehilangan semua keberaniannya dan pingsan dalam kekacauan yang menggigil. Klan Sue berada di bawah lembah neraka, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir untuk melangkah di antara konflik 7 rumah. Jika itu pernah terjadi, lembah neraka akan melemparkan mereka ke depan sebagai umpan meriam. Sue Dingtian mulai merasa sedih dan tersesat. Tahun ini adalah bencana bagi klan Sue. Apakah kita tidak punya pilihan lain selain mati di tangan salah satu dari 7 keluarga? Dia bisa membawa kerdil ini bersamanya, tetapi dia tidak akan menginginkannya sekarang bahkan jika mereka mendarat di pangkuannya. KM Master Muda, maafkan perilaku gegabah orang tua ini. Saya buta terhadap identitas Tuan Muda. Sue Dingtian meremas melalui diri terkatup dan berjongkok di depan mereka untuk bersujud 3 kali. Semua orang tercengang, sementara Zuo Fan menerima semuanya dengan pandangan kritis. Xie Tianyang tidak bisa menerimanya dan bergegas. Melupakan fakta bahwa dia adalah kakek Ning'er, hanya menjadi ahli surga mendalam yang sudah tua sudah cukup untuk membuat Xie Tianyang tidak dapat menerima isyarat seperti itu. Akankah para ahli surga yang mendalam, tetua yang bergelar, kembali ke Sword Marquise Abode harus berlutut juga? Tapi tangan Zuo Fan menghalangi jalannya. "Jika kamu ingin menyelamatkan Ning'er, pamerkan statusmu," Zuo Fan berbisik, yang membuat Xie Tianyang mengangguk dengan sedikit terkejut. "Kakek, bangun." Sue Ningxiang belum pernah melihat kakeknya begitu dipermalukan dan bergegas membantunya. Tapi kemudian Zuo Fan berteriak, "Siapa yang menyuruhmu bangun?" Sue Dingtian menggigil dan kembali berlutut dengan wajah merah. "Anda." Sue Ningxiang marah, tapi Sue Dingtian menariknya kembali. Zuo Fan berjalan mondar-mandir di depan lelaki tua itu dan berkata dengan nada terpotong, "Apakah kamu tahu identitas terkemuka tuan muda kita di rumah ini? Anda menyakitinya hari ini dan kami, Sword Marquise Abode, tidak akan membiarkan ini dibiarkan begitu saja." "Ya, saya tidak tahu apa-apa tentang pelanggaran saya." Sue Dingtian menundukkan kepalanya yang sudah penuh dengan keringat dingin. Kalau begitu kita akan mengambil Ning'er. Jika Anda ingin mendapatkannya kembali, mintalah klan Sue atau lembah neraka datang untuknya di Sword Marquise Abode." "Tunggu." Zuo Fan hendak pergi ketika Sue Dingtian mencengkeram pergelangan kakinya. Tidak masalah jika Ning'er menyinggung tetua ketujuh, tapi dia tidak bisa pergi. Atau klan Sue akan mati selamanya. Aku tidak bisa menerimanya bahkan jika itu berarti menyinggung Tuan Muda Sword Marquise Abode. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menatapnya dengan serius dan melihat ketetapan hati di matanya. "Mungkin, Ning'er." Mata Zuo Fan berkilat dengan niat membunuh. Dia menyambar pedang bintang Xie Tianyang dan menusuk dada lelaki tua itu. "Tidak." Sue Ningxiang panik dan melemparkan dirinya ke depan Sue Dingtian, menghentikan serangan Zuo Fan tepat pada waktunya. Pang terkutuk dan gila. Xie Tianyang datang dan mengambil pedangnya. "Kupikir kau hanya menakut-nakuti orang tua itu, tidak serius. Dia adalah kakek Ning'er." Zuo Fan berbicara dengan dingin, "Jika kamu harus memilih siapa yang mati, siapa yang akan kamu pilih di antara keduanya?" Tentu saja, Xie Tianyang ragu-ragu saat terjebak dalam dilema. Sue Ningxiang tidak mengerti apa yang terjadi antara kakeknya dan Zuo Fan. "Sue Dingtian, untuk apa kamu membutuhkan Ning'er?" Zuo Fan berbicara dengan kasar. Sue Dingtian menghela nafas, "Saya tahu bahwa Tuan Muda menyukai cucu perempuan saya, tetapi dia sudah bertunangan dengan Tuan Muda Lembah Neraka. Ketika dia berusia 16 tahun, saya harus membawanya ke mereka. Karena itu, dia berkali-kali mencoba lari dari rumah. Dengan waktu yang hampir berakhir, jika aku tidak mengambilnya, seluruh klan kita akan musnah." Xie Tianyang bertanya, "Ning'er, apakah ini sebabnya kamu melarikan diri?" Sue Ningxiang mengangguk dengan sedih.
Zuo Fan memperhatikan wajah keriput Sue Dingtian untuk kebohongan apapun, tetapi tidak menemukannya, jadi, bahkan kamu tidak tahu pasti. Jika itu pernikahan maka itu baik-baik saja, tapi apa? Xie Tian yang membentak, Ning'er tidak bisa menikahi pria sembarangan dari lembah neraka. Ayo, ikuti saudara ke Sword Marquise Abode. Sue Tianyang, pernikahan ini palsu. Zuo Fan meliriknya lalu berbicara dengan Sue Dingtian, jika ini tentang pernikahan lembah neraka, mereka pasti sudah datang untuknya sejak lama. Tapi pernahkah Anda melihat gadis manapun yang menikah dengan mereka hidup kembali? Sue Dingtian merenung lalu menggelengkan kepalanya, lembah neraka adalah salah satu dari 7 rumah, dengan aturan dan tata krama yang tepat. Menikah dengan klan kelas 2 kita sudah pantas mendapatkan rasa terima kasih yang tulus. Alasan apa lagi yang bisa ada? Dia siap menikah dengan seseorang, dan itu bukan lagi tempat kita untuk bertanya. Hahaha, itulah yang mereka inginkan. Zuo Fan terkekeh, jika aku memberitahumu bahwa semua gadis yang menikah dengan orang lembah neraka mati, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda masih membiarkan Ning'er pergi? Apa? Mustahil. Sue Dingtian membantah, mengapa mereka melakukan itu? Kami selalu setia kepada mereka. Itu karena kamu begitu berbakti sehingga mereka memilihmu untuk membuat kuali. Zuo Fan menyatakan. Semua orang bertanya dengan kaget, kuali apa? Zuo Fan menjawab dengan tenang, ada beberapa kultivator setan yang berlatih dengan metode kultivasi yang memanfaatkan hantu dari orang yang sekarat kematian yang mengerikan. Tapi keluhan yang terlalu berat akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam yin dan yang, ini akan meningkatkan resiko diri sendiri dilahap oleh hantu. Oleh karena itu diperlukan jiwa yang paling suci sebagai landasan untuk melatihnya. Dan gadis berusia 16 tahun adalah bahan terbaik. Maksudmu mereka ingin Ning'er melatih beberapa seni? Xie Tianyang memandang Sue Ningxiang dengan khawatir. Zuo Fan mengangguk, kemungkinan besar. Apakah Anda ingat seni bela diri tetua ke-7? Seni bela diri peringkat yang dalam itu tidak dilatih sampai selesai dan lemah karena kualinya kurang. Kamu pikir dia akan bersikap lunak pada kita dengan sengaja? Mereka semua tersentak melihat kekejaman lembah neraka yang menggunakan manusia sebagai bahan untuk berlatih seni. Tapi Zuo Fan tidak peduli. Penggarap setan itu egois, tidak kejam atau manusiawi. Apapun yang membunuh lawan akan disambut baik. Dia ingat bahwa suatu waktu di domain suci ketika seorang ahli tahap kaisar mengembangkan metode iblis ini dan membunuh 10.000 pembudidaya, ahli tersebut memprovokasi seluruh pembudidaya domain suci untuk memberontak melawannya. Bahkan kultivator setan mengibarkan bendera kebenaran, bersumpah untuk menghapus kotoran seperti itu dari dunia. Itu adalah salah satu kesempatan langka di mana kedua jalur itu bergabung. Beruntung Zuo Fan ada di antara mereka, menyaksikan kekuatan ini bergerak. Dia kemudian belajar untuk tidak menimbulkan kebencian publik jika dia bukan yang terkuat. Itu juga mengapa dia berlatih dalam kegelapan setelah mendapatkan catatan rahasia 9 ketenangan. Bahkan sekarang, meski memiliki Demon Transformation Art, yang bisa meningkatkan kultivasinya tanpa batas, dia tidak membantai kiri dan kanan. Jika dia ketahuan, dia akan menjadi target berikutnya dari kedua jalur. Bab 74, Pemurnian Tubuh Logam Mengalir. Keheningan memekakkan telinga. Itu sangat sunyi sehingga hanya suara gagak yang terdengar. Dan bahkan kebisingan ini hanya berfungsi untuk menggelapkan suasana. Ning'er. Sue Dingtian menjadi serius saat dia berkata, jika apa yang dikatakan tuan muda ini benar, sebaiknya kamu pergi. Kakek, Sue Ningxiang menatapnya sambil menangis. Sue Dingtian tersenyum, jangan khawatir, saya akan kembali dan mencari tahu kebenarannya. Jika tidak seperti yang dikatakan tuan muda ini, maka saya akan kembali untuk menjemput Anda dan melanjutkan pernikahan. Dia mengacak-acak rambutnya dan terbang pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Sue Ningxiang terisak. Kakak Zuo, apakah kakekku akan baik-baik saja? Dugaan Zuo Fan selalu tepat dan Sue Ningxiang ingin mengetahui nasib kakeknya. Dia ingin dia mengatakan kakeknya akan baik-baik saja, bahwa klannya akan baik-baik saja. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Maaf, jika dia tidak kembali, klanmu mungkin masih hidup untuk sementara waktu. Tapi sekarang, semuanya akan mati.
Sue Ningxiang sangat terkejut dan air mata tidak pernah berhenti mengalir. Xie Tianyang mulai mengutuk untuk menyembunyikan kesedihannya. Hei, kamu bukan tandingan Insidious Demon dalam membaca orang, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan mereka semua akan mati jika dia kembali? Saya pikir seorang ahli surga yang mendalam akan membuat iblis yang berbahaya berpikir dua kali. Disitulah kamu salah. Saya mungkin tidak setajam dia dalam menentukan niat seseorang, tetapi kita semua adalah manusia, dan saya dapat mengetahui satu atau dua hal dari tindakannya. Pertama, kami menyinggung dia, dan karena dia menentukan identitas Sue Ningxiang selama pertarungan kami, dia akan berpikir bahwa klan Sue mengkhianati lembah neraka. Dia terikat untuk membunuh mereka sampai wanita dan anak terakhir. Tapi pada saat itu, orang tua Sue datang untuk mencari Ning'er. Pada kasus ini, Zuo Fan berhenti sejenak lalu menghela nafas, sampai dia tahu keberadaan ahli surga yang mendalam, dia akan membuat mereka tetap hidup untuk menggambar kakekmu. Begitu orang tua Sue kembali, tidak akan ada yang menahannya. Omong kosong, pakar surga yang mendalam adalah sesepuh di 7 rumah. Saya tidak percaya dia memiliki keberanian untuk membantai seluruh klan ahli surga yang mendalam. Xie Tianyang melihat ekspresi Sue Ningxiang berubah semakin gelap dan meraung ke arah Zuo Fan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tepat karena klan Sue memiliki ahli surga yang mendalam, dia akan menunggu Sue Dingtian kembali sebelum memusnahkan mereka semua. Selain itu, Anda salah tentang sesuatu. Pakar surga yang mendalam tidak kuat sama sekali, tapi yang gratis itu. Menurutmu mengapa dia berlutut di depan kita? Dia tidak melakukannya untuk kita berdua, tapi untuk Sword Marquise Abode di belakangmu. Dia juga tidak berlutut untuk dirinya sendiri, tetapi untuk klan Sue. Jika dia adalah seorang kultivator nakal, bebas dari tanggung jawab, membunuh kita akan menjadi fakta. Tapi, Xie Tianyang ingin membalas tetapi tidak menemukan apapun untuk membantahnya. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi tatapan sedih pada Sue Ningxiang mendorongnya untuk menemukan penghiburan baginya. Tapi kata-kata Zuo Fan menusuk hati lemah Sue Ningxiang seperti belati. Pada titik ini, Xie Tianyang ingin memukulnya. Tidak bisakah kamu memiliki simpati untuk Ning'er? Baiklah, berhenti berkelahi. Sue Ningxiang berteriak, Kakak Zuo, aku tahu apa yang kamu katakan masuk akal. Katakan padaku, jika aku kembali sebagai kuali, bisakah aku menyelamatkan klanku? Xie Tianyang terkejut, Ning'er, jangan. Zuo Fan menatap matanya, tetapi yang dia lihat hanyalah kemauan yang tak tergoyahkan dan mengangguk. Bahkan tetua ketujuh lembah neraka yang agung dan agung tidak memiliki cara lain untuk berlatih seni bela diri itu. Dari sini, terlihat jelas betapa lembah neraka kekurangan kuali. Melakukan ini sepertinya akan berhasil, tapi tidak ada tapi selama itu berhasil. Sue Ningxiang melambai dan menghembuskan napas seolah ingin mengeluarkan semua kekhawatiran dari dadanya. Dia tersenyum, tetapi keduanya merasakan hati mereka berat karena air mata mengalir di pipi Sue Ningxiang. Kakak Zuo, Kakak Tianyang, terima kasih telah merawatku beberapa bulan terakhir ini. Kita akan berpisah, hanya saja, Sue Ningxiang mendengus, aku tidak pernah pergi ke luar kota, tidak pernah melihat Sword Marquise Abode. Itu satu-satunya penyesalanku. Dia melambai sambil tersenyum dan pergi. Mata Xie Tianyang berwarna merah. Mereka berdua tahu apa yang akan dilakukan gadis ini. Ning'er. Xie Tianyang melangkah maju, tetapi suara lembut Sue Ningxiang mencapai mereka sebelum dia sempat mengambil waktu sejenak. Tolong jangan mencoba menggunakan kekerasan. Aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku akan membencimu seumur hidupku dan tidak akan pernah mendengarkan kalian berdua lagi. Xie Tianyang berlutut dan menyaksikan sosoknya yang jauh kesakitan. Hei, Zuo Fan, Ning'er pergi. Bisakah dia menyelamatkan klan Sue? Dia bertanya dengan muram. Untuk beberapa waktu, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, wajahnya tenang. Setelah penggunaan Ning'er sebagai kuali berakhir, klan Sue akan hidup lebih lama dari kegunaannya. Mengapa kamu membiarkan dia pergi? Xie Tianyang menggigit bibirnya sampai dia mengeluarkan darah saat kata-katanya diucapkan dengan tajam. Zuo Fan menatap matanya. Setidaknya, Ning'er akan meninggalkan dunia ini dengan damai, percaya klannya akan tetap aman. Bajingan. Bam.
Xie Tianyang berdiri dan meninju wajah Zuo Fan dan mengiringnya terbang 10 meter. Kamu mengkhianati Ning'er lagi. Menderu, Xie Tianyang mengejar Sue Ningxiang. Apa yang akan kamu lakukan? Zuo Fan menyeka darah dari mulutnya dan berdiri. Aku akan menyelamatkannya. Xie Tianyang sangat serius. Hanya kamu. Zuo Fan menusuk, bagaimana seorang kultivator Bone Tempering bisa melawan ahli surga yang mendalam. Anda melihat apa yang baru saja terjadi. Anda tahu perbedaan antara Bone Tempering Stage dan Profound Heaven Stage. Ini bukan hanya tentang tidak bisa terbang tetapi juga tentang kecepatan. Terus, mengencangkan tinjunya, Xie Tianyang meludah, ini lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sepertimu. Kami jelas memiliki kesempatan untuk mengakhiri Insidious Demon itu terakhir kali. Terakhir kali kami memiliki elemen kejutan dan susunan di tempat. Dalam sebuah arai, tidak peduli seberapa cepat dia, kita bisa menghadapinya. Tapi bagaimana saya mengatur arai sekarang? Apakah Anda mengatakan kepada saya untuk meletakkan satu tepat di bawah hidungnya, lalu memintanya untuk masuk dengan ramah? Xie Tianyang mengerti arti di balik kata-kata Zuo Fan tetapi tidak bisa menerima sikapnya. Ning'er berjuang melalui hidup dan mati dengan mereka dan sekarang Zuo Fan hanya akan duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Zuo Fan, aku selalu tahu tidak ada gunanya mempercayaimu. Tapi sebagai manusia, baik atau buruk, mereka terikat kewajiban untuk memenuhi janji mereka. Anda berjanji untuk membawa Ning'er keluar, dan jika tidak, Anda tidak akan lebih dari seorang pengecut. Menderu, Xie Tianyang mempercepat kecepatannya. Jika kamu pergi kamu hanya bisa menonton, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Aku akan tetap pergi. Aku lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Melihat Xie Tianyang mengejar Ning'er, Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan bergumam, siapa bilang aku berbeda? Kemudian dia berbalik dan memasuki hutan. Di dalam gua, 15 menit kemudian, Zuo Fan memasang susunan penyembunyian lalu menggambar pola aneh di tanah dan menempatkan batu roh di lokasi-lokasi penting. Kemudian dia menyebarkan pasir berlian ke seluruh pola. Akhirnya, tangannya berkilat dan sepasang sayap dengan kilatan petir muncul di tengah pola ini. Ini adalah seni pemurnian tubuh rahasia dari 9 Serenities Secret Records. Itu akan menggunakan seni transformasi iblis untuk menyempurnakan bahan dan mengubah daging seseorang menjadi tubuh berlian. Ini jauh lebih kejam daripada seni hantu yang dia berikan kepada Kapten Pang. Right Art adalah metode kultivasi bagi manusia untuk memurnikan tubuh mereka, tetapi seni rahasia ini memperlakukan tubuh manusia sebagai media untuk memurnikannya seperti harta setan. Hasilnya tentu saja luar biasa, tak terkalahkan dan setangguh baja. Tapi prosesnya sangat menyiksa, 1000 kali lebih menyedihkan daripada seni Right. Membayangkan, proses ini melibatkan pemotongan tubuh seseorang inci demi inci yang menyakitkan jika seseorang ingin memurnikan tubuhnya dengan bahan yang cocok untuk harta setan. Itu sangat mengerikan sehingga seseorang akan menganggap kematian sebagai berkah. Di masa lalu, bahkan sebelum dia menemukan catatan rahasia 9 ketenangan, Zuo Fan tidak akan berlatih seni Right bahkan jika dia memilikinya. Karena itu terlalu tidak manusiawi, terlalu brutal, terlepas dari berapa banyak kekuatan yang diberikannya. Dan di sini dia menggunakan metode yang bahkan lebih menyiksa dan berbahaya. Tapi ini juga satu-satunya cara dia bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika dia tidak lebih kuat dari Insidious Demon yang licik dan licik itu, keberhasilannya tidak pasti. Dengan hati yang damai, matanya dipenuhi tekad, Zuo Fan membuat tanda tangan. Dalam sekejap, pola aneh itu bersinar terang dan mulai bergejolak. Saat berputar, pasir intan mengalir ke pusaran kecil di tengah dan masuk ke dalam tubuh Zuo Fan yang bersila. Bab 75, Pemurnian Roh dan Tubuh. Bintik demi bintik berlian tenggelam ke dalam tubuh Zuo Fan saat larik berputar. Pasir bertindak seperti jarum kecil yang menembus otot-ototnya dan menarik darah. Semua pasir berlian yang menyentuhnya menembus tubuhnya, tanpa terkecuali. 1 atau 2 titik, dia bisa menanggungnya, tetapi 100, 1000, mereka mulai memakan korbannya dan selama ini dia hanya bisa menggertakkan giginya. Ketika jumlahnya mencapai jutaan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dan darah ini semuanya berasal dari lubang seukuran pin yang ditinggalkan oleh bintik intan, mirip dengan saringan yang sangat halus.
Melihat dari dekat, pasir berlian telah merusak ototnya, mengubahnya menjadi bubur. Dan ini baru permulaan, namun rasa sakitnya begitu menyiksa, lebih buruk dari siksaan apapun, kematian dengan 1000 luka, secara harfiah. Namun, untuk mempercepat peningkatan kekuatannya, Zuo Fan masih menahannya dengan gigi terkatup, bahkan tidak mau mengeluarkan dengusan. Keringat halus mengalir di sekujur tubuhnya, bukti rasa sakit. Bahkan Kaisar Iblis yang perkasa direduksi menjadi kekacauan yang menggigil. Ahaha. Kemudian, mata Zuo Fan menyipit saat dia berteriak, tidak mampu menahan sejuta bintik lagi yang menusuk kulit dan ototnya. Dia berteriak dan melolong karena kesakitan, tetapi tahu dia harus berhenti dan segera menutup mulutnya. Di dalam hatinya dia tahu, metode pemurnian tubuh ini akan mengubah seluruh tubuhnya, dari dalam keluar, menggantikan semuanya dengan pasir berlian. Sedemikian rupa sehingga dia akan menjadi berlian yang tidak bisa dipecahkan. Tapi sebelum itu, dia harus menanggung penderitaan ini. Namun ini hanya dagingnya, akan segera diikuti oleh tulang dan organ dalamnya. Zuo Fan hanya bisa mengertakkan gigi dan menindaklanjuti. Jika bukan karena ingin menyelamatkan Sue Ningsiang, dia tidak akan memilih jalan ini tidak peduli seberapa menakjubkan hasilnya. Terlalu kejam. Arai aneh tidak pernah berhenti berputar, memberi makan tubuh Zuo Fan dengan pasir berlian. Setelah 2 jam yang panjang, otot-ototnya dipecah menjadi fragmen terakhir, kemudian pasir berlian terus menembus tulangnya. Zuo Fan terguncang karena rasa sakit dan gerutuan keluar dari giginya yang terkatup. Berteriak hanya akan menambah penderitaannya sampai dia tidak tahan lagi. Untuk menghindari kematiannya, dia memaksa menutup mulutnya sementara matanya melotot keluar dari wajahnya yang pucat. Kaisar 9 Serenitis yang pikun dan jompo. Bagaimana Anda bisa menemukan metode pemurnian yang gila ini? Saat pasir berlian memasuki tulangnya, Zuo Fan kejang. Dia bahkan tidak bisa berbicara, jadi dia mengutuk Kaisar Iblis pertama di masa lalu dalam pikirannya. Seandainya Kaisar Iblis mendengar, jawabannya adalah ejekan, apakah saya mendorong tangan Anda? Siapa yang membohongimu bahwa hal kecil sepertimu bisa berhasil? Tiba-tiba tubuh Zuo Fan tersentak sesaat dan lemas di detik berikutnya. Kerangkanya berubah menjadi debu dalam sekejap. Rasa sakit seperti itu memenuhi matanya dengan air mata, tetapi dia sekarang tidak lebih dari tumpukan bubur. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah terbaring lumpuh di tanah. Ada juga langkah terakhir, renovasi tubuh. Zuo Fan berkeringat saat dia menarik napas dalam-dalam melalui gigi yang terkatup. Dengan kerangkanya tidak lebih dari tepung tulang, pasir berlian menggali jauh ke dalam organnya. Itu tidak menunggu untuk menempel pada mereka seperti sebelumnya tetapi menekan menembus mereka. Organ Zuo Fan tercabik-cabik dan dia memuntahkan darah bercampur daging lagi dan lagi. Darah merembes ke susunan aneh dan menyatu dengannya. Namun meskipun aliran darah terus-menerus dan keringat dan rasa sakit, bibirnya meringkuk menjadi seringai menyeramkan. Saya telah menang. Sekarang hanya renovasi tubuh yang tersisa. Senyum Zuo Fan terhapus oleh ratapan. Ahahaha. Itu tidak berjalan sesuai rencana. Pasir berlian selesai dengan organnya dan pergi ke otaknya. Baik itu manusia atau kultivator, otak adalah yang terlemah untuk keduanya, karena itu adalah tempat jiwa seseorang. Diamond Sen menghujani jiwanya, pikirannya. Setelah itu hilang, kematiannya akan menjadi final. Dia merasa seolah-olah ribuan hantu menyerangnya, rasa sakit sampai ke lubuk hatinya. Itu ribuan kali lebih kejam dari langkah pertama. Tapi tidak seperti sebelumnya. Saat pikirannya jernih, rasa sakit kini menggerogoti kesadarannya. Jiwanya perlahan-lahan dihabiskan dan berada di ambang kehancuran. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematiannya. Hahaha, bagiku, Kaisar Iblis Agung, mati di tanganku sendiri. Sungguh ironis, kalau saja aku tahu betapa buruknya metode pemurnian tubuh ini. Zuo Fan menghukum dirinya sendiri saat dia semakin lemah. Selama ini, susunan aneh itu tidak pernah berhenti berputar, dan pasir berlian yang tersisa di atasnya basah oleh darahnya, tetapi dia terlalu jauh untuk peduli. Dia digantung dengan seutas benang, yang menipis setiap detik. Apa yang menurutnya aneh adalah, mengapa dia harus memurnikan tubuhnya melalui siksaan yang mengerikan ini.
Aku pasti sudah gila. Kenapa aku menggunakan secret art yang menyimpang ini? Zuo Fan menutup matanya dengan sedikit penyesalan saat hidupnya melintas di depan matanya. Sejak dia menjadi kultivator iblis, dia mengatasi semua cobaan yang menghalangi jalannya, menjadi pemimpin 8 kaisar di domain suci, yang pertama di bawah seorang suci, jalan yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian dia mendapatkan catatan rahasia 9 ketenangan, memberinya kegembiraan lebih lanjut, dan meskipun muridnya menjualnya, dia terlahir kembali di klan Luo, sebagai seorang pelayan. Kemudian dia bertemu Xie Tianyang dan Sue Ningxiang. Sue Ningxiang, bibir Zuo Fan terbuka lebar, menggumamkan namanya dalam deliriumnya. Kemudian dia membuka matanya dan berteriak, "Ning'er." Dia ingat mengapa dia memilih jalan ini. Itu untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, susunan aneh berputar lebih cepat dan lebih cepat, mencakup semua yang ada di dalamnya dalam kekuatan misterius. Dahi Zuo Fan melepaskan api biru yang berubah menjadi sulur dan menyelimuti tubuhnya, untuk akhirnya menyatu menjadi susunan yang aneh. Zuo Fan tidak tahu bahwa metode pemurnian tubuh rahasia ini tidak hanya memurnikan tubuh, tetapi juga jiwa seseorang. Tujuannya adalah untuk menggali semua potensi seorang kultivator. Andai saja tubuh dimurnikan melalui metode ini, kegagalan dijamin dan kematian adalah kepastian. Ketika Zuo Fan hampir mati, dia menyadari alasan di balik pilihannya dan keinginannya untuk hidup yang dipenuhi dengan kekuatan. Itu beresonansi dengan jiwanya dan membiarkan api biru di tubuhnya menyatu dengan susunan. Baru sekarang susunan aneh ini menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Arai berputar sangat cepat sehingga menimbulkan badai. Itu segera membiru dari nyala api dan melelehkan pasir berlian sebelum menggabungkannya dengan darah Zuo Fan, mengalir ke seluruh tubuhnya. Darah emas menenangkan tubuh Zuo Fan yang terkoyak, menghidupkan kembali otot, tulang, dan organnya. Api biru kembali ke dahinya setelah proses selesai dan menyatu dengan jiwanya. Zuo Fan menutup matanya, tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia hanya merasakan hidupnya diperbarui dan tumbuh setiap saat. Selama ini, Blood Infant duduk bersila di dantiannya. Melihat darah emas yang masuk, itu dipenuhi dengan ekstasi, menelan sebanyak mungkin. Itu mulai bergantian antara memudar masuk dan keluar dari kenyataan, untuk akhirnya berubah menjadi bayi emas. Itu membuka matanya dan mereka bersinar keemasan, penuh dengan semangat. Berkat api biru, sepasang sayap yang melesat dengan petir, berubah menjadi cair dan memasuki Zuo Fan. Dalam sekejap, gambar sepasang sayap biru muncul di punggungnya dengan kilat menyambar di atasnya. Jauh di dalam pegunungan Albis, jauh di atas gunung, terdapat sebuah gua. Dan dari gua ini terdengar suara kaget dari seorang pria parubaya yang kuat. Kenapa api biru yang kuberikan pada anak itu sekarang hilang? Apakah dia menghapusnya, atau apakah dia mengambil kendali atasnya? Kemudian tawa datang dari dalam gua, hahaha, saya pasti sudah tua. Untuk anak itu menghapusnya sudah tidak mungkin, jadi bagaimana dia bisa memperbaikinya? Bahkan seorang ahli Saint State pun tidak dapat menerima api biruku. Meskipun, jika dia benar-benar melepaskannya, bagaimana aku bisa menemukannya? Yah, cepat atau lambat dia akan datang, hahaha. Pria itu tertawa di guanya, dan suaranya menempuh jarak ratusan mil, tetapi tidak ada makhluk spiritual di sekitarnya yang mendengarnya. Bersambung.